Isyana berhenti sejenak dan melanjutkan, yang lebih penting, Tama tidak hanya dapat mendetoksifikasi, tetapi dia juga dapat mendetoksifikasi ribuan orang. Ini pasti akan membuat Tuan sangat gugup sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Tuan Din Freddy tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia berkata dengan gemetar karena gembira, "Bagus sekali, sangat luar biasa. Baiklah, jika benar seperti yang Anda katakan, Nona, maka itu akan segera dibongkar sepenuhnya. Belum lagi, para prajurit itu, penjaga kavaleri, dan kakek nenek telah terbunuh selama beberapa generasi. Black Mamba memperbudak dan mengendalikan mereka. Begitu mereka memiliki penawarnya, mereka pasti akan bertarung melawan sarang prajurit sampai mati tanpa ragu-ragu. Selama penawarnya bisa diberikan kepada mereka, fondasi sarang prajurit selama ratusan tahun akan hilang sama sekali." Ya, Isyana tertawa. Metode Black Mamba untuk mengendalikan tentara yang berkorban mati adalah pedang bermata dua yang dapat membunuh 1000 musuh dan melukai beberapa ribu pada saat yang sama. Selama tidak ada yang bisa menguraikan racunnya, mereka tidak hanya tidak berani membuat kesalahan tetapi juga tidak memiliki kesempatan untuk membuat kesalahan. Siapapun yang ingin melakukan kesalahan, organisasi hanya perlu memotong penawarnya. Mereka patuh dan dikendalikan oleh mereka, tetapi mereka juga membenci mereka sampai ke sumsum. Begitu mereka memiliki kesempatan untuk menyembuhkan racun di tubuh mereka, dan kebencian generasi baru dan lama ditumpangkan, mereka pasti akan menjadi yang pertama menyatakan perang terhadap Black Mamba. Jadi, siapapun yang menguasai metode untuk mendetoksifikasi racun akan mencekik sarang prajurit di tenggorokan. Isyana menghela nafas, kurasa Lord juga menyadari hal ini dan takut terungkap. Prajurit yang berkorban mati lainnya ditempatkan, lalu mereka dihasut secara keseluruhan, sehingga semua tindakan prajurit yang berkorban mati dihentikan. Tuan Din Freddy setuju, dan mau tidak mau bertanya, "Nona, Tuan Renza ini memiliki kekuatan yang besar. Dia bekerja sama untuk menggali semua prajurit yang ada di sarang prajurit dan memicu pemberontakan satu persatu, dan akhir zaman sarang prajurit semakin dekat." "Akhir sudah dekat." Isyana menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika dia mendengar 4 kata ini dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Para prajurit dan penjaga kavaleri itu hanyalah bagian bawah sarang prajurit, bahkan bukan bagian tengahnya. Inti sebenarnya dan tulang punggung sebenarnya dari Black Mamba sebenarnya adalah gubernur dari rumah gubernur 5 pasukan, serta orang kepercayaan di sekitar gubernur. Tidak, apalagi, lebih dari separuh master yang dilatih oleh kamp prajurit selama bertahun-tahun berasal dari rumah Komandan Angkatan Darat ke-5, dan tidak ada yang tahu berapa banyak master yang ada di rumah Komandan 5 tentara. Belum lagi tidak ada yang tahu, meski masih ada 3 dari 4 Earl, tapi keempat Earl itu hanyalah 4 top master yang dilepaskan oleh Lord dari sekelilingnya. Apakah ada master di sekitar Lord yang bisa dibandingkan dengan 4 Earl? Aku khawatir hanya Lord sendiri yang tahu. Jadi, bahkan jika semua tentara yang berkorban mati dan penjaga kavaleri dihasut, kekuatan sarang prajurit tidak boleh diremehkan." Tuan Din Freddy mengangguk dan berkata dengan hormat, "Nona benar, ya saya terlalu optimis." Isyana tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa untuk optimis, lagi pula, ini harus menjadi krisis terbesar yang dihadapi Black Mamba sejak didirikan. Itu untuk mengubah semua kekuatan garnisun prajurit yang berkorban mati ini menjadi kekuatannya sendiri. Situasi seperti ini di mana musuh menghilangkan kekuatan kita sangat bermanfaat baginya. Jika dia bisa bertarung dengan mantap dalam kegelapan dan terus menghancurkan Black Mamba satu persatu, aku yakin tidak akan lama lagi dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Black Mamba secara langsung, dan eliminasi total dari Black Mamba akan segera tiba." Tuan Din Freddy menghela nafas, "Saya harap Tuan Renza ini benar-benar seperti yang Anda harapkan, Nona." "Pasti." Isyana sedikit tersenyum,
Lalu mengambil lengan baju tangan kanannya dengan tangan kirinya, menggosokkan tinta ke batu tinta, dan bertanya kepadanya sambil tersenyum ke samping, "Apakah kamu memiliki hal lain untuk dilaporkan? Jika tidak, aku akan mulai melukis, dan sebelum sekolah dimulai, aku akan menyelesaikan semua lukisan." Dean Freddy berkata, "Nona, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dilaporkan. Jika Anda tidak memiliki perintah lain, saya akan pergi dulu." Isyana mengangguk dan tersenyum. "Oke, kamu turun dulu. Tidak ada kontak dengan informan beberapa hari ini. Aku khawatir Lord akan mengambil kesempatan ini untuk membersihkan bagian dalam situasi di mana semua orang diam. Jika ada yang masih berhubungan dengan dunia luar, akan terlalu mudah untuk ditangkap." Tuan Dean Freddy segera berkata, "Oke Nona, mulai sekarang, budak tua ini tidak akan lagi berhubungan dengan informan, dan hanya menunggu pemberitahuan Anda." "Oke." Isyana mengangguk, "Silakan, dan beritahu Tuan Thomas bahwa aku ingin makan kue bunga segar, jadi dia bisa meminta seseorang untuk pergi ke selatan Yunan untuk membeli beberapa." Tuan Dean Freddy dengan cepat membungkuk dan berkata, "Oke Nona, budak tua ini akan menyapa Tuan Thomas. Saya akan pergi sekarang." Setelah Tuan Dean Freddy pergi, Isyana melihat lukisan di depannya, dan mau tidak mau bergumam pelan, "Tuan Renza, tunggu sampai aku selesai mengecat lukisan ini. Kau dan aku akan bertemu lagi." Saat ini, Tama sedang berkendara melewati gunung. Dia meninggalkan Shangri-La dan berencana mengunjungi rumah Hermawan. Ia ingin mengajak seluruh keluarga Hermawan untuk mengikuti pelatihan kali ini agar mereka juga dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dan dia tidak tahu bahwa gadis misterius yang dia selamatkan berada di puncak gunung itu, yang berjarak kurang dari 2 kilometer darinya dalam garis lurus. Ketika Tama datang ke keluarga Hermawan, semua anggota keluarga Hermawan keluar untuk menyambutnya. Orang tua Lukas Hermawan berjalan di depan, mendatangi Tama, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di keluarga Hermawan, Tuan Renza." Alasan mengapa dia sangat berterima kasih kepada Tama adalah karena Tama menyelamatkan Raya, menyembuhkan Roma Romiyati, memenuhi pernikahan antara Roma Romiyati dan Zain Sucipto, dan memberi begitu banyak kesempatan kepada keluarga Hermawan. Lebih penting lagi, dia membawa Raya selangkah demi selangkah ke ketinggian prajurit bintang 8. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Hermawan. Oleh karena itu, di mata Lukas, Tama adalah seorang dermawan yang besar bagi mereka. Saat ini, Tama sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda sudah tua, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan padaku." Lukas menangkupkan tangannya ke arah Tama, dan berkata, "Tuan Renza, Raya sedang mundur, Roma Romiyati dan Zain Sucipto tidak ada di Jakarta, dan mereka bertiga tidak bisa datang untuk menyambutmu. Saya harap Anda tidak keberatan." Tama mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bibi Roma dan Zain Sucipto pergi bersama?" "Ya," Lukas berkata, "mereka berdua pergi bersama. Pergi ke Eropa untuk berbulan madu beberapa hari yang lalu, dan tidak akan kembali sampai beberapa hari kemudian." Lukas kemudian berkata, "Raya masih mundur di ruang bawah tanah, aku belum sempat memberitahunya." Tama berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tolong, saya meminta lelaki tua itu untuk mengatur seseorang untuk meneleponnya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan Raya hari ini." "Tidak masalah." Lukas segera memanggil seorang cucu dan berkata, "Pergi dan panggil Raya ke ruang tamu. Katakan saja Tuan Renza ada di sini." Setelah selesai berbicara, Lukas dengan hormat berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ayo pergi ke ruang tamu." Baik, Tama memasuki ruang tamu bersama Lukas dan anggota keluarga Hermawan lainnya. Dengan wajah berseri-seri Raya pun segera berlari dari ruang bawah tanah. Ketika dia melihat Tama, dia bersemangat dan berkata dengan hormat,
Tuan Renza. Tama tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Bagaimana kultivasimu akhir-akhir ini?" Raya buru-buru berkata, "Aku telah mengasingkan diri akhir-akhir ini, dan tidak berani menunda sebentar." Tama mengangguk, dan berkata kepada Lukas, "Tuan, saya ingin mengobrol denganmu dan Raya secara pribadi, apakah nyaman?" "Oh, tentu saja, silahkan." Lukas setuju tanpa ragu, dan kemudian berkata, "Tuan Renza, ayo pindah ke ruang kerja." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.